Banyak orang berpikir masa tua bahagia itu soal punya tabungan besar. Padahal kenyataannya, banyak juga orang yang dulu penghasilannya tinggi, tapi masuk usia 50 malah hidup penuh tekanan. Kenapa? Karena yang mereka bangun cuma penghasilan, bukan sistem kehidupan yang bisa menopang mereka saat tenaga mulai turun pelan-pelan. Gue sering bilang begini, masa tua itu bukan datang mendadak. Dia dibangun diam-diam dari kebiasaan umur 30 dan 40-an. Cara lu mengatur uang, memilih aset, menjaga kesehatan, sampai membangun hubungan sosial. Semuanya nanti muncul tagihannya di usia tua. Dan sayangnya, banyak orang baru sadar setelah semuanya terlambat. Yang jarang dibahas, ketakutan terbesar di masa tua sebenarnya bukan soal mati, tapi soal kehilangan kendali hidup. Takut jadi beban keluarga, takut sakit tapi nggak punya biaya, takut masih harus kerja keras saat badan udah nggak kuat, atau lebih parah, punya anak tapi hidup tetap kesepian dan penuh stres. Di video ini, gue bakal bongkar 4 hal paling penting yang harus lu siapkan dari sekarang kalau mau masa tua lu tetap tenang, dihormati, dan sejahtera. Bukan teori motivasi kosong, tapi pondasi nyata yang bisa mulai lu bangun walaupun kondisi keuangan lu hari ini masih biasa aja. Dan percayalah, orang yang masa tuanya damai biasanya bukan orang yang paling banyak pamer kekayaan, tapi orang yang dari muda ngerti cara membangun aset produktif, menjaga pikirannya tetap waras, dan menciptakan sistem hidup yang gak gampang runtuh saat keadaan berubah. Hal pertama yang wajib lu siapkan kalau mau masa tua bahagia adalah sumber penghasilan yang tetap hidup, walaupun tenaga lu mulai turun. Karena masalah terbesar banyak orang bukan mereka malas kerja, tapi mereka cuma punya satu mesin uang, tubuh mereka sendiri. Selama badan kuat, uang masuk. Begitu sakit atau usia naik, pemasukan langsung goyang. Coba lu lihat, banyak orang umur 55-60 tahun yang masih kerja keras dari pagi sampai malam. Bukan karena semuanya suka sibuk, tapi karena mereka nggak punya aset produktif yang bisa bantu menopang hidup. Jadi ketika tenaga turun, hidup ikut turun. Dan itu bahaya yang sering nggak disadari sejak muda. Makanya aset produktif itu penting. Aset produktif bukan cuma soal punya tanah banyak atau bisnis besar. Sesederhana kos kecil, kontrakan sederhana, usaha yang tetap jalan tanpa lu jaga terus, kebun produktif, atau investasi yang rutin menghasilkan cash flow. Itu semua termasuk pondasi ketenangan masa tua. Banyak orang fokus cari penghasilan besar, tapi lupa membangun alat pencetak penghasilan. Ibaratnya kayak tukang bakso yang tiap hari dorong gerobak sendiri. Selama dia kuat, uang ada. Tapi beda sama orang yang pelan-pelan membangun 2-3 gerobak tambahan yang bisa dijalankan orang lain. Tenaganya tetap satu, tapi mesin uangnya bertambah. Dan menariknya, membangun aset produktif itu lebih soal konsistensi daripada gengsi. Banyak orang gagal karena ingin langsung kelihatan sukses. Baru penghasilan naik sedikit, langsung cicil barang mahal. Gaya hidup naik, nongkrong makin sering. Padahal pondasi asetnya belum ada. Akhirnya umur bertambah, tapi pegangan hidup nggak ikut bertambah. Lu harus mulai mengubah cara melihat uang. Jangan lihat uang cuma sebagai alat belanja. Lihat uang sebagai pekerja. Tugas uang itu membantu lu membangun sistem supaya nanti lu nggak dipaksa kerja terus seumur hidup. Jadi, setiap kali ada pemasukan, biasakan bertanya, uang ini habis jadi gaya hidup atau berubah jadi aset? Nah, langkah praktis pertamanya sederhana. Pisahkan penghasilan lu ke beberapa jalur. Misalnya 60% kebutuhan hidup, 20% pembangunan aset produktif, 10% dana perlindungan, dan 10% pengembangan skill atau peluang baru. Angkanya bisa menyesuaikan kondisi, tapi prinsipnya sama. Masa depan harus dibayar duluan, jangan cuma menunggu sisa. Karena kebanyakan orang terjebak pola kalau ada sisa baru nabung. Padahal realitanya, sisa itu hampir nggak pernah ada. Penghasilan selalu habis mengikuti gaya hidup kalau nggak dikendalikan. Makanya orang dengan penghasilan besar belum tentu aman secara finansial kalau pengeluarannya tumbuh lebih cepat daripada asetnya. Hal kedua yang wajib lu siapkan adalah kesehatan fisik dan mental. Ini sering diremehkan waktu muda karena badan masih kuat. Orang pikir kesehatan bisa diperbaiki nanti. Padahal di usia tua, kesehatan itu seperti fondasi rumah. Kalau fondasinya retak, aset sebanyak apapun bakal habis pelan-pelan buat biaya bertahan hidup.
Banyak orang sibuk mengumpulkan uang, tapi lupa menjaga mesin utama kehidupannya. Tidur berantakan, makan asal kenyang, stres tiap hari, kerja tanpa jeda, pikiran penuh tekanan. Akhirnya masuk usia 50-an, penghasilan mulai turun, tapi biaya kesehatan naik tajam. Di titik itu, hidup mulai terasa berat dari dua arah sekaligus. Gua pernah lihat orang yang secara ekonomi sebenarnya cukup, tapi masa tuanya tetap nggak tenang karena tubuhnya nggak kuat menikmati hidup. Mau jalan capek, mau makan dibatasi, mau istirahat pikirannya penuh tekanan. Jadi jangan sampai lu sibuk membangun kekayaan, tapi lupa membangun badan dan pikiran yang bisa menikmati kekayaan itu sendiri. Makanya mulai sekarang, kesehatan jangan dianggap pengeluaran tambahan. Anggap itu investasi umur panjang. Sesederhana olahraga rutin, tidur cukup, mengurangi stres konsumtif, sampai menjaga lingkungan pergaulan yang sehat, efeknya jauh lebih besar daripada kelihatannya. Karena masa tua yang sejahtera bukan cuma soal punya uang, tapi punya tenaga dan ketenangan untuk menikmati hidup tanpa rasa takut setiap hari. Hal ketiga yang harus lu siapkan adalah hubungan sosial dan lingkungan yang sehat. Ini sering dianggap sepele karena banyak orang berpikir uang saja cukup untuk bikin masa tua aman. Padahal faktanya banyak orang kaya yang masuk usia tua justru hidupnya kesepian, stres, dan kehilangan semangat hidup karena nggak punya lingkaran sosial yang tulus. Menurut beberapa penelitian global tentang kebahagiaan usia lanjut, salah satu faktor terbesar yang menentukan kualitas hidup masa tua bukan cuma kekayaan, tapi kualitas hubungan manusia. Orang yang punya keluarga harmonis, teman yang suportif, dan lingkungan sehat cenderung hidup lebih tenang dan lebih panjang dibanding orang yang hidup sendirian walaupun hartanya besar. Dan ini logis sebenarnya, karena manusia itu bukan mesin. Lu bisa punya tabungan miliaran, tapi kalau tiap hari hidup penuh konflik, anak menjauh, lingkungan toksik, dan nggak punya tempat cerita, pikiran tetap capek. Lama-lama, stres itu makan kesehatan, lalu kesehatan makan tabungan. Akhirnya, lingkaran masalah mulai terbentuk pelan-pelan. Makanya, jangan cuma sibuk membangun aset finansial, tapi bangun juga aset sosial. Jaga hubungan dengan pasangan, anak, saudara, bahkan tetangga sekitar. Karena di masa tua nanti, yang bikin hidup hangat seringkali bukan angka di rekening, tapi siapa yang masih peduli saat hidup lu mulai melambat. Banyak orang muda terlalu fokus terlihat sukses di luar, sampai lupa membangun kedekatan di dalam rumah. Padahal masa tua itu seperti musim panen. Lu nggak bisa berharap menuai hubungan hangat kalau dari muda yang ditanam cuma ego, gengsi, dan kesibukan tanpa arah. Hal keempat yang paling penting adalah memiliki kendali atas gaya hidup. Ini yang paling susah dijaga, karena godaan terbesar ketika penghasilan naik adalah merasa harus terlihat naik kelas juga. Padahal diam-diam, banyak orang yang terlihat mapan sebenarnya hidupnya rapuh. Gajinya besar, tapi cicilan besar. Pendapatannya tinggi, tapi pengeluarannya lebih agresif. Data dari berbagai survei finansial menunjukkan banyak pekerja usia produktif masih hidup dari gaji ke gaji, walaupun penghasilannya naik tiap tahun. Penyebab utamanya bukan kurang pemasukan, tapi lifestyle inflation. Semakin besar penghasilan, semakin besar gaya hidup yang dipelihara. Ini yang bahaya, karena masa tua yang damai dibangun dari kemampuan menahan diri, bukan cuma kemampuan menghasilkan uang. Orang yang bisa mengendalikan gaya hidup biasanya punya ruang bernapas lebih panjang. Saat ekonomi goyang, mereka tidak langsung panik. Saat sakit datang, mereka masih punya cadangan. Saat pensiun tiba, mereka masih punya pegangan hidup. Coba bayangin, dua orang dengan penghasilan sama-sama 15 juta. Yang satu setiap kenaikan penghasilan langsung upgrade kendaraan, nongkrong makin mahal, liburan demi validasi sosial. Yang satu lagi hidup tetap sederhana, tapi diam-diam bangun kontrakan kecil, investasi rutin, dan dana kesehatan. 10 tahun kemudian, hidup mereka bakal beda jauh, walaupun titik mulainya sama. Dan ini yang jarang dibahas secara jujur. Banyak orang sebenarnya bukan kekurangan uang, mereka kekurangan rem. Semua keinginan ingin dipenuhi sekarang juga. Akhirnya, masa muda dipakai mengejar pengakuan, sementara masa tua dipenuhi kecemasan karena pondasi hidupnya tipis. Orang yang tenang di masa tua biasanya punya satu kesamaan. Mereka membangun hidup dengan ritme yang realistis. Mereka nggak sibuk terlihat kaya. Mereka sibuk memastikan hidupnya tetap kuat walaupun keadaan berubah. Karena mereka sadar, ekonomi itu naik turun,
tenaga manusia ada batasnya, dan umur terus berjalan tanpa menunggu siapapun. Jadi kalau lu perhatikan, 4 hal tadi sebenarnya saling terhubung. Aset produktif menjaga cash flow, kesehatan menjaga kemampuan menikmati hidup, hubungan sosial menjaga ketenangan batin, dan pengendalian gaya hidup menjaga semuanya tetap stabil dalam jangka panjang. Kalau salah satunya runtuh, hidup bisa mulai goyah dari arah yang nggak disangka-sangka. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana cara mulai menyiapkan semua itu tanpa harus nunggu kaya dulu? Karena banyak orang langsung minder begitu dengar kata aset, investasi, atau persiapan masa tua. Padahal inti permainan ini bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten membangun pondasi hidupnya sedikit demi sedikit. Langkah pertama, lu wajib bikin peta hidup finansial. Duduk tenang satu malam, lalu tulis kondisi hidup lu hari ini secara jujur. Berapa penghasilan tetap tiap bulan, pengeluaran rutin, cicilan, tabungan, aset yang udah ada, sampai kebiasaan boros yang diam-diam menguras uang. Jangan bohong sama diri sendiri di tahap ini. Karena banyak orang merasa hidupnya aman cuma karena masih bisa bayar kebutuhan bulanan. Padahal kalau kehilangan penghasilan 3 bulan saja, hidup langsung panik. Nah, dari situ, lu bakal sadar seberapa kuat sebenarnya pondasi ekonomi yang lu punya hari ini. Setelah itu, mulai gunakan sistem pembagian uang otomatis. Jangan menunggu niat, karena niat manusia berubah-ubah, tapi sistem bisa menjaga disiplin. Misalnya begitu gajian masuk, langsung pecah ke beberapa pos. Contohnya, 60% kebutuhan hidup, 20% pembangunan aset produktif, 10% dana darurat dan perlindungan, lalu 10% pengembangan diri atau peluang baru. Walaupun nominalnya kecil, jangan remehkan efek konsistensi. Banyak orang gagal bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena nggak pernah melatih kebiasaan membangun aset. Jadi ketika penghasilan naik, pola hidupnya tetap sama. Uang datang, lalu habis tanpa bekas. Selanjutnya, fokus membangun satu aset produktif dulu sebelum tergoda banyak hal. Jangan baru belajar investasi sedikit, langsung ingin buka banyak usaha sekaligus. Jangan baru punya penghasilan tambahan, langsung merasa harus ikut semua peluang. Fokus itu penting, supaya pondasi lu nggak berantakan. Misalnya mulai dari usaha kecil sampingan yang realistis dengan skill lu sekarang. Atau bangun investasi rutin bulanan yang stabil. Atau kumpulkan modal untuk aset sederhana yang menghasilkan cash flow. Ingat, tujuan awalnya bukan langsung kaya raya, tapi menciptakan aliran penghasilan tambahan yang perlahan mengurangi ketergantungan lu pada tenaga sendiri. Lalu mulai rawat kesehatan seperti lu merawat aset mahal. Karena banyak orang rela servis kendaraan rutin, tapi tubuh sendiri dipaksa kerja tanpa jeda. Padahal kalau badan rusak, semua rencana finansial bisa kacau. Biaya kesehatan itu sering datang bukan besar sekali di awal, tapi menggerogoti pelan-pelan dalam waktu panjang. Mulai dari hal sederhana yang realistis dijaga, tidur lebih teratur, kurangi konsumsi berlebihan, jalan kaki rutin, olahraga ringan, dan belajar mengelola stres. Jangan tunggu sakit dulu baru peduli kesehatan, karena masa tua yang nyaman dibangun dari kebiasaan kecil yang diulang bertahun-tahun. Selain itu, mulai kurangi kebutuhan validasi sosial. Ini penting banget, karena banyak tekanan finansial sebenarnya lahir dari keinginan terlihat berhasil di mata orang lain. Padahal hidup yang tenang justru sering dibangun diam-diam. Orang lain mungkin gak melihat progres aset lu hari ini, tapi diri lu di masa depan bakal merasakan manfaatnya. Gue selalu bilang, jangan ukur kekayaan dari apa yang dipakai di luar tubuh. Ukur dari seberapa lama lu bisa bertahan hidup tenang tanpa panik kalau penghasilan utama terganggu. Itu baru pondasi finansial yang nyata. Dan saat hambatan datang, jangan langsung menyerah. Karena pasti ada fase capek, bosan, atau merasa progres lambat. Itu normal. Banyak orang berhenti di tengah jalan karena merasa hasilnya kecil. Padahal membangun masa tua yang sejahtera memang permainan jangka panjang, bukan sulap instan. Cara mengatasinya sederhana. Jangan fokus ke hasil besar dulu, fokus ke ritme. Fokus menjaga kebiasaan. Karena hidup yang stabil biasanya lahir dari keputusan kecil yang diulang terus-menerus, bukan dari satu keputusan besar yang penuh emosi. Kalau 4 hal tadi mulai lu bangun dari sekarang, aset produktif, kesehatan, hubungan sosial, dan pengendalian gaya hidup, perlahan hidup lu bakal terasa berbeda. Pikiran lebih tenang, keputusan finansial lebih matang, dan lu nggak gampang panik menghadapi masa depan. Karena lu tahu, pondasi hidup lu makin hari makin kuat, bukan makin rapuh. Jadi, inti dari semua pembahasan hari ini sebenarnya sederhana. Masa tua yang bahagia nggak dibangun dalam semalam.
Dia dibentuk dari keputusan-keputusan kecil yang lu ulang terus setiap hari. Mulai dari membangun aset produktif, menjaga kesehatan, merawat hubungan sosial, sampai mengendalikan gaya hidup supaya hidup tetap stabil walaupun keadaan berubah. Jangan tunggu kaya dulu baru mulai menyiapkan masa depan. Karena yang paling berbahaya bukan penghasilan kecil, tapi hidup tanpa arah dan tanpa pondasi. Waktu terus berjalan, tenaga manusia ada batasnya, dan masa tua akan datang kepada semua orang, cahe lu siap atau tidak. Dan percayalah, ketenangan terbesar di usia tua bukan saat lu bisa pamer kekayaan, tapi saat lu bisa bangun pagi tanpa rasa takut soal uang, kesehatan, atau masa depan keluarga. Itu yang sebenarnya disebut kemewahan hidup. Sekarang coba refleksi sebentar. Dari 4 hal tadi, mana yang paling belum lu siapkan? Tulis di kolom komentar, karena gue pengen tahu tantangan terbesar yang lagi lu hadapi sekarang. Dan kalau video ini membuka cara pandang baru buat lu, share ke orang terdekat lu. Siapa tahu, satu video ini bisa jadi titik balik yang menyelamatkan masa tua seseorang.